Hai, kembali lagi bersama saya Sri Wahyuningsi, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, NIM 2210304. Tugas ketiga, Geografi Pariwisata Internasional Destinasi Pantai Gading. Disimak selanjutnya ya teman-teman semua. Destinasi pertama, Basam Besar. Basam muncul dari Pantai Gading dengan perpaduan rumah-rumah mewah, Paris yang elegan, dan bangunan kota kolonia buatan yang merupakan distrik Aix-en-Bassam. Beberapa bangunan telah dikembalikan ke kejayaannya. New Grand Bassam adalah tempat sebagian besar aksi berlangsung saat ini, sedangkan pantai di barat dan timur adalah tempat hotel resort berada. Destinasi kedua, Abidjan. Jantung negara yang luas dan berdetak ini terletak di pesisir selatan. Dengan lebih dari 4 juta orang menganggapnya sebagai rumahnya, meskipun bukan secara resmi menjadi ibu kota Pantai Gading. Pengunjung dapat berjalan-jalan di jalanan yang ramai di distrik Pluto Tengah yang ramai, melihat menara berbahasa Perancis yang menjulang di Saint-Lô. Destinasi ketiga, laki-laki. Berasal dari tepian pegunungan Taura yang menjulang tinggi dan berbukit-bukit, jauh di jantung negara. Kota pedesaan dikelilingi oleh hamparan perkebunan pisang raja dan perkebunan coklat yang tak berujung. Puncak Tongkui dan Taura, dua puncak tertinggi di Pantai Gading, mendominasikan cakrawala, sementara aliran air terjun Cas Cades lah yang benar-benar menarik perhatian banyak orang. Yang lain akan datang untuk menyelami hutan bambu terkenal yang berbentang dari tengahnya. Tempat kupu-kupu beraneka warna terbangan dan serangga langka yang menghuni semak-semak tersebut. Destinasi keempat, Taman Nasional Tai. Kawasan seluas lebih dari 3.000 km persegi ditempati oleh cagar alam Taman Nasional Tai yang luas, menjadikannya salah satu kawasan lindung terbesar dari sisa hutan yang pernah menjadi habitat dominan di seluruh Afrika Barat, mulai dari Gabon hingga Senegal. Tanah liar diukir dengan lembah, sungai raksasa, dan dihiasi dengan hutan lembap. Lalu ada juga faunanya, termaksud kuda Nil, kerdil yang terancam punah. Destinasi kelima, Jakvel. Dibatasi oleh hamparan pasir gading khas Pantai Gading. Pantai-pantai yang disinari matahari muncul dari hamparan kebun nanas hingga bertemu dengan gulungan busa Samudra Atlantik. Ini adalah tempat yang bagus untuk datang dan merasakan karakter pantai yang cantik di negara ini, dan semuanya hanya sepelemparan batu ke arah barat ibu kota di Abidjan. Destinasi keenam, San Pedro. Pelabuhan San Pedro menonjol dari hutan selatan Pantai Gading seperti sumber besar yang menyembul ke perairan Atlantik. Kota pelabuhan terbesar kedua di negara ini, tempat di tepi laut ini telah menghasilkan banyak biji logam, mineral, dan ikan selama beberapa dekade. Ada juga banyak daya tarik alam yang menarik di dekatnya, dari hutan hujan purba di Taman Nasional Tai hingga pantai basah Sandra yang bersinar. Destinasi ketujuh, Yamoussoukro. Kunjungan ke Yamoussoukro adalah pengalaman yang aneh, dipenuhi dengan jalan raya yang lebar dan ruang terbuka yang megah, gedung-gedung pemerintah yang baru, dan hotel-hotel bertingkat tinggi. Kota metropolitan yang berpenduduk 300 jiwa ini bisa tampak seperti kota hantu. Patut diingat kembali bahwa kota ini baru dipilih sebagai ibu kota Pantai Gading pada tahun 1983. Ada beberapa tempat wisata yang menarik, dan tidak kalah pentingnya dengan pemandangan kolosal Basilika Bunda Perdamaian, gereja Kristen terbesar di planet ini, dan kumpulan kubah serta tiang yang mencerminkan kemegahan Roma itu sendiri. Destinasi ke-8, Taman Nasional Meru. Baru-baru ini menjadi berita utama karena percepatan pembunuhan hutan yang sangat disayangkan di seluruh wilayahnya. Cagar alam yang kecil yang dikelilingi di dekat ibu kota Yamoussoukro ini adalah tempat yang paling harus dikunjungi jika Anda ingin menjadi garda depan konservasi Afrika Barat. Dulunya merupakan rumah bagi simpanse dan kawanan gajah dalam jumlah besar. Fauna di kawasan ini mungkin hanya sedikit dari apa yang ada sebelumnya, namun kini ada upaya pendidikan, peningkatan kesadaran, dan kepolisian untuk membantu memulihkan keadaan.
Destinasi ke-9, Sasandra. Salah satu gerbang favorit menuju kawasan Basa Sandra yang dikelilingi pantai dan ditaburi garam di bagian selatan Pantai Gading. Kota Sasandra membanggakan lapisan demi lapisan sejarah kolonia. Dengan lokasinya yang utama di tepi Teluk Gini, wilayah ini dihuni oleh Portugis, Inggris, dan Prancis dan menjadikan dirinya sebagai salah satu pelabuhan penerbangan kayu terbesar di Afrika. Saat ini sebagian besar kota ini masih merupakan kota industri, bersejarah, dan sejumlah barbir serta kafe lokal untuk menetap. Destinasi 10 atau terakhir, Taman Nasional Komoe. Tersebar luas di antara kota-kota di utara dan perbatasan Ghana, kawasan Taman Nasional Komoe yang luas merupakan daya tarik tersendiri bagi para ekowisata dan pencinta aktivitas luar ruangan yang menuju ke Pantai Gading. Mereka mekar dengan hutan galeri yang lapuk dan dataran sabana yang berbukit-bukit. Sesekali pecahan batu yang menjulang tinggi dan liku-liku sungai Komoe yang berkelok-kelok. Dan di sekitar habitat tepi sungainya, pengunjung dapat melihat hewan-hewan seperti duiker, punggung kuning, dan monyet monad.